Kirim nominasi ke berencananya banyak. Berikutnya juga, jadi satu sih. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan!
Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asal dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asal dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id.
Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan,
UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id.
Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id expressing your freedom. Kalian ada di mana, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Baik, mohon izin sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini, untuk Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir yang ada di layar Bapak Ibu semua. Saya akan memberikan waktu dalam waktu 1 menit ke depan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang ada pada layar Bapak Ibu dalam kegiatan webinar kita hari ini. Oh, paling oke KPPN mobil. Paling oke. Kunaon ku cenah mobil na tadi oke. Makanya ban paling oke tarik KPPN mobil. Tiga jerukeun paling tadinya nya eueuh. Jadi KPPN tiga jerukeun. Sekolah baru kan si lapor sekolah aku aing mah aku aing tembur aing. Pan bieu ge pun budak sakola bubar atau nu ngarti mah beureun teu kaken mobil urang. Heuh. Urang hareup nahan saeutik. Ngarti
Nah, nih nomor kalian. Ah, oh, iya enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar hari ini. Dalam webinar hari ini, Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, menyelenggarakan webinar yang berjudul Keamanan Data dengan Teknologi Blockchain. Pada kesempatan webinar kali ini, kita langsung mengundang narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Narasumber pada kegiatan hari ini adalah Bapak Franciscus Parano selaku Chief Product Officer PT Baliola. Halo, selamat siang Bapak Franciscus. Halo, selamat siang semuanya. Baik, Bapak, mohon izin Bapak suaranya terdengar kecil, Pak. Suaranya terdengar kecil ya? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Baik. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Franciscus. Panggilnya Anzo aja. Oh, baik Pak Anzo, baik. Ya, sesuai dengan nama di Zoom-nya. Oh, baik Pak Anzo. Siap. Oke. Baik. Izin sebentar Bapak Anzo. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran selaku narasumber pada kegiatan kita hari ini. Perkenalkan, saya Ari, saya akan menjadi moderator kegiatan kita hari ini. Saya akan memfasilitasi diskusi, mengolah pertanyaan, dan memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Sebelum mulai dalam kegiatan ini, demi kenyamanan kita bersama, selama kegiatan webinar berlangsung, para peserta tidak diizinkan mengaktifkan mikrofon menggunakan fitur whiteboard untuk mencoret-coret dan juga mengaktifkan kamera. Bapak suaranya tidak terdengar. Suaranya kecil. Iya, bagaimana sekarang Bapak Ibu? Mohon maaf. Apakah masih kecil suara saya? Jelas, Pak. Baik. Baik, mohon maaf. Saya ulang kembali, demi kenyamanan kita bersama selama kegiatan webinar berlangsung, para peserta, Bapak Ibu tidak diizinkan mengaktifkan mikrofon dan menggunakan fitur whiteboard untuk mencoret-coret pada presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber. Apabila peserta mengaktifkan mikrofon dan menggunakan fitur whiteboard, maka dari kami sebelumnya mohon maaf akan mengeluarkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat atas kegiatan kita hari ini. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Baik, dan sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini, sedikit saya akan menjelaskan sekilas tentang Pandi. Pandi adalah registry yang mengelola nama domain.id. Setiap negara memiliki CCTLD. CCTLD adalah country code top level domain, dan di Indonesia sendiri, Pandi mengelola domain.id. Seperti contoh di negara lain ada Cina.ch, Malaysia.me, dan sebagainya, dan di Indonesia sendiri menggunakan domain.id sebagai identitas digital nama domain negara Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan untuk kegiatan webinar hari ini, mohon untuk Bapak Ibu guru seluruh peserta mengisi daftar hadir yang ada di dalam kolom komentar. Dikarenakan untuk
Daftar hadir akan kita gunakan sebagai data pemberian e-sertifikat dalam waktu 7 hari setelah kegiatan webinar hari ini. Pokoknya jangan sampai melewati informasi penting pada kegiatan hari ini dan tak lupa kami menyediakan merchandise eksklusif untuk peserta yang bertanya dan menjawab. Kami menyediakan 5 merchandise dalam kegiatan webinar hari ini. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menyimak langsung informasi materi yang akan disampaikan oleh Pak Anzo. Halo Pak Anzo. Halo Mas Ari, Baik, apakah suara saya terdengar jelas di sana? sudah sangat jelas Bapak Anzo. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya mempersilakan ke Pak Anzo untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian untuk waktunya siang ini ya. Senang sekali bisa bertemu lagi di sini. Dan ini saya pikir sebuah kesempatan baik untuk kita tahu tentang lebih jauh teknologi blockchain ya. Di sini saya mewakili dari tim Baliola. Sebenarnya kita sebuah perusahaan yang bergerak di industri Web3 gitu. Dan kali ini saya mau bawakan cerita sebenarnya ya. Kalau saya tuh lebih senangnya bercerita gitu daripada memaparkan materi. Tapi bercerita tentang bahwa teknologi blockchain itu tidak sekedar soal cryptocurrency ya, Bitcoin ya, eh, hal-hal yang selama ini mungkin sangat beredar di masyarakat. Tetapi ternyata teknologi blockchain itu bisa lebih dari hal tersebut ya, bisa kita manfaatkan salah satunya untuk perlindungan data pribadi gitu. Izin saya share screen dulu ya. Oke, saya ingin pastikan apakah share screen saya sudah muncul di sana ya. Sudah Bapak. Oke, sorry, maaf. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan mengawali cerita saya dengan kita coba merefleksikan dan mungkin ini dengan sebuah kasus yang sangat dekat ya gitu. Saya ingin pastikan bahwa cerita kita kalau kita dengar seperti ini bukan sesuatu hal yang asing ya gitu. Bahwa ada ijazah palsu, ada pencurian data ya. Ini adalah hal-hal yang menurut saya sangat dekat sekali dengan dunia pendidikan gitu. Dimana sekarang juga jadi banyak temuan tuh ya. Eh, Kayak pejabat-pejabat atau artis-artis gitu punya data-data ijazah-ijazah yang palsu-palsu gitu ya, diindikasikan palsu gitu. Nah, kemudian juga mungkin juga kita masih ingat eh, tahun lalu ya, se-Indonesia Raya itu heboh dengan PDNS, datanya itu diserang, mengakibatkan banyak sekali kerugian, tidak bisa diakses eh, sistem layanan publik ya. Bahkan saya mendapat cerita dari teman-teman yang bergerak di industri tambang katanya banyak data yang diajukan hilang atau banyak data izin yang diajukan yang tidak disetujui malah jadi disetujui gitu. Jadi datanya dirubah gitu. Ya, ini waktu itu kita heboh sekali dan yang lebih ajaib lagi ternyata yang menyerang akhirnya minta maaf gitu. Lebih hebat lagi pemerintah kita ternyata dalam melakukan lobby. Atau mungkin ini juga kasus yang lebih miris lagi ya gitu. Jadi ada guru yang datanya bocor, kemudian dipakai nama ibu plus rekening dan tersebar luas gitu. Jadi akibatnya dari ini tuh disebab apa ya? eh, Guru-guru tersebut akhirnya harus menanggung kerugian gitu. Ditagih pinjaman dan segala macam gitu ya. Orang lain yang belanja, orang lain yang beli panci gitu ya, tapi malah guru-guru ini harus menanggung gitu. Sudah terlambat karena semua datanya sudah bocor dan sudah beredar di internet. Nah, dari sini kan kita sudah mulai menyadari sebenarnya banyak sekali permasalahan yang muncul ketika kita ngomong soal keamanan data ya, terutama data-data pribadi yang mungkin selama ini juga kita nggak sadar kalau itu tuh tersebar gitu. Entah kita memang sadar, memang dengan gampang memberikan, atau kita nggak sadar sebenarnya itu adalah data yang penting gitu. Maka izinkan Bu, Bapak sekalian, maka siang ini saya akan bercerita tentang soal privasi atau sebenarnya ilusi itu ya. Seberapa aman data pribadi Anda di era digital. Kita nanti akan melihat seperti apa sih sebenarnya penggunaan data digital dan potensi pencuriannya seperti apa dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk melindungi teknologi blockchain ya, melindungi data pribadinya kita gitu. Nanti kita juga akan review sedikit tentang teknologi blockchain itu seperti apa, memberikan gambaran supaya kita bisa memahami secara prinsipnya apa sih blockchain itu, kenapa sampai sebuah cryptocurrency ataupun Bitcoin itu menggunakan teknologi ini ya gitu dan seberapa tangguhnya teknologi ini. Semoga itu bisa memberikan insight.
Nah, kenalan dulu Bu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang katanya. Kalau nggak sayang maka biasa nggak ditransfer katanya begitu Bu. Bapak ya sekalian. Jadi saya Franciscus Paranso Bu. Itu nama lengkap saya Bapak Ibu sekalian. Tapi panggilan nama panggungnya Anzo. Saat ini saya menjabat sebagai Chief Product Officer dari PT Baliola Adi Mahaduta. Kami ada perusahaan startup yang bergerak di industri Web3 ya. Blockchain khususnya yang saat ini base kami ada di Bali. Juga kami ada di Malang dan juga ada di Bandung. Jadi ada tiga lokasi, tetapi headquarters kami yang paling besar ada di Bali gitu. Dan juga saat ini saya menjabat sebagai co-founder dari Mandala Chain. Ini adalah blockchain lokal yang dikembangkan di Indonesia ya, asli dari Indonesia. Pengembangnya banyak dari Indonesia, meskipun kami berkolaborasi dengan beberapa expert yang berada dari luar Indonesia gitu. Karena memang harus diakui, teknologi Web3 itu referensinya, ahlinya itu tidak terlalu banyak di Indonesia, tapi banyak teman-teman dari luar. Dan itu juga salah satunya menyebabkan kami membangun base kami ada di Bali, karena dengan Bali itu kita lebih mudah untuk menarik teman-teman ekspatriat yang dari luar ya, untuk datang ke Indonesia gitu. Dan mereka mau membantu kita gitu. Kalau kita ngomong soal Bali gitu ya, sama mereka, ketika kita offering sebuah project sama mereka, mereka yang penting Balinya dulu. Bayarannya nomor sekian ya gitu. Jadi Balinya dulu. Nah, itu yang menyebabkan kami sekarang ada base di Bali. Kemudian juga saya sudah kurang lebih selama 14 tahun di industri teknologi ya, dengan banyak sekali fokus, mulai dari software engineering, product development, Web3, blockchain, dan sempat berapa kali juga ke industri intelligent transport system ya, membantu pengembangan kayak project di Transjakarta dan juga Jaklingko, kemudian juga mengembangkan beberapa sistem di BUMN ya, salah satunya juga membantu pengembangan enterprise system untuk subsidi tepat. Jika Bapak Ibu tahu semuanya yang sekarang kita beli harus menggunakan QR code seperti itu. Nah, waktu itu saya bersama teman-teman dari Pertamina, Patra Niaga mengembangkan sistem tersebut gitu. Jadi kita yang membantu teknologi pengembangan subsidi waktu itu ya. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu, dari kita ada pengembangan Mandala Chain itu sebenarnya apa sih? Tadi yang saya bilang sebagai itu teknologi blockchain yang ada dari Indonesia. Saat ini memang kita adalah blockchain yang spesifik berfokus kepada membantu pemerintah dan enterprise ataupun retail ya di Indonesia gitu. Dan saat ini kami adalah satu-satunya blockchain ekosistem dari Southeast Asia atau dari Asia Tenggara ya. Dan kita tahun lalu sudah melakukan raising fund atau pengumpulan dana sekitar 125.000 US dollar ya, dengan total valuasi kurang lebih 1,2 juta dolar waktu itu, dan kita menjadi nomor satu wallet yang unik di Indonesia, sorry di dunia malahan gitu ya. Dan kita yang satu-satunya dalam ekosistem Polkadot, kalau Bapak Ibu boleh cari, itu salah satu jaringan blockchain besar dunia. Kita satu-satunya punya use cases ataupun studi kasus tentang pemerintah dan uh, enterprise atau perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Dan kita memang sangat unik sekali, orang pemerintah Indonesia adalah salah satu di dunia yang punya daya adopsi teknologi, terus khususnya ya blockchain itu secara uh, lebih masif dibandingkan dengan negara lain gitu. Nah, kita juga beberapa punya strategi partner ya, mulai dari pemerintah, dan saat ini kami memang banyak dibantu sama teman-teman dari pemerintah Kota Denpasar gitu, dan juga berkolaborasi erat dengan teman-teman Pandi gitu, juga dengan Bali Blockchain Center, dan beberapa ekosistem teknologi Web3 ya, seperti Polkadot, kemudian BitTime, Hilt, dan juga Indonesia Blockchain Society, seperti itu. Nah, siang ini mungkin saya akan fokuskan ke tiga hal dulu untuk cerita kita. Yang pertama itu telah tentang menjelaskan bagaimana sih data pribadi itu bisa dicuri dan disalahgunakan. Kemudian pentingnya kita sekarang di era digital itu memiliki mindset bahwa data itu adalah aset pada era digital. Jadi data itu adalah aset, layaknya kita memperlakukan sebuah harta gitu. Karena data itu sekarang bernilai gitu. Ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kita harus punya pemikiran seperti itu. Dan terakhir, bagaimana nanti teknologi blockchain itu dapat menjadi solusi untuk melindungi data pribadi agar tidak dicuri dan digunakan secara ilegal ya. Contohnya ilegal ya jelas saja digunakan untuk pinjol lah misalnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini adalah hal-hal yang biasa kita lihat ya, data pribadi dan juga digital gitu. Ada nomor handphone, email, nama, biasa lengkap sama gelarnya, alamat rumah, biasa lengkap sama koordinatnya juga gitu. Riwayat pencarian di internet ya, nomor rekening bank. Nah, informasi-informasi ini tuh sesuatu yang sangat sangat penting di dunia digital gitu. Dan yang paling penting itu biasanya kalau sampai nama ibu pribadi udah tersebar ya, ada orang yang butuh nama pribadi, nama ibu itu, nama ibu kandung, itu biasa ada indikasinya tuh sudah mulai mau melakukan penipuan gitu atau pencurian data gitu.
Karena saat ini bisa dibilang verifikasi dari sistem perbankan itu salah satunya menanyakan nama ibu kandung gitu. Setelah mereka memiliki semua data yang kurang lebih muncul di sini, selanjutnya mereka akan menanyakan nama ibu kandung. Nah, sayangnya data KTP kita ya yang lengkap kakak itu juga sudah bocor, jadi sangat-sangat berbahaya sebenarnya saat ini. Eh, Data kita itu bisa dicuri dan digunakan oleh pihak lain secara ilegal. Nah, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya data pribadi itu bisa dicuri dan digunakan ya gini. Saya punya data reporting dari Station X gitu, salah satu perusahaan yang bergerak di industri keamanan cyber security global ya, dan dia menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling sering diserang itu adalah government atau pemerintahan dibandingkan sektor yang lain gitu. Jadi itu tidak kaget kalau kita ngeliat bahwa kemarin PDNS kita salah satu jadi korbannya gitu, atau cerita-cerita lain bagaimana kementerian kita kehilangan datanya ya, ataupun tadi potongan-potongan berita yang saya munculkan di awal itu. Karena emang yang paling diserang itu adalah pemerintahan gitu dibandingkan dengan industri-industri lainnya gitu. Dan biasanya mereka melakukan serangan itu dengan cara-cara yang sangat mudah ya. Pertama itu kayak kita ngisi formulir tanpa kita nggak tahu itu formulir buat apa. Ada dikirim ke link ke Telegram gitu. Beberapa kasus yang baru-baru ini ya, link Telegram katanya untuk bantuan sosial segala macam. Begitu itu diklik Bapak Ibu, maka akun Telegram Bapak Ibu akan pindah ke tangan hacker tersebut gitu ya. Itu nyambung dengan poin 2 di mana mereka melakukan social engineering gitu atau phishing gitu ya. Memberikan email palsu, link palsu ya, kemudian meminta OTP lah atau persetujuan segala macam. Gitu. Dan itu terjadi serangannya seperti itu. Dan yang biasanya umum banget terjadi seperti hacking ya. Jadi di kayak PDNS kemarin itu di hacking, diberi ransomware, data kita terkunci semua, nggak bisa dipakai gitu. Dan setelah mereka mendapatkan data tersebut, tak lain dan tak bukan akan dijual ya, dibagikan tanpa izin. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa kemarin Biorka ya nyuri data KTP kita, nyuri data Pertamina, Telkom segala macam, akibatnya dijual habis itu mereka di pasar gelap waktu itu, dan informasinya itu datanya dijual dengan harga yang lumayan ya, menembus sampai miliaran rupiah gitu. Jadi kalau kita bilang data kita itu nggak ada nilainya, ternyata ada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita harus punya mindset melihat bahwa data itu sekarang adalah aset gitu. Karena kalau tidak, nggak mungkin orang-orang tersebut melakukan serangan seperti ini ya dengan banyak sektor. Tujuan mereka hanya mengambil data ataupun memiliki akses terhadap sebuah sistem gitu. Nah, terus kenapa sih sebenarnya sistem saat ini bisa kita bilang punya kerentanan ya, ada kerentanan tidak aman gitu, dan yang paling sering kita lihat adalah soal terpusat seperti PDNS kemarin ya. Data itu dikontrol atau satu pihak ya, maka semua bocor. Seperti data ini kan dikontrol sama PDNS waktu itu ya, Kominfo lebih tepatnya. Once itu kena serang, ya sudah selesai. Semua data terkunci, diambil segala macam. Kemudian juga terkait dengan tidak transparan. Kita nggak tahu tentang data kita tuh disimpannya seperti apa, digunakannya seperti apa. Kita nggak tahu. Bagaimana kalau ternyata ada pihak-pihak lain yang menggunakan data tersebut, kemudian mereka menjualnya, mereka yang mendapatkan uangnya, kita mendapatkan ceritanya. Gitu kan, ceritanya setelah masuk di media, datanya bocor gitu. Dan mudah dimanipulasi. Nah, ini dekat sekali dengan tadi ijazah-ijazah palsu, ya sertifikat-sertifikat palsu, termasuk juga bahkan bukan hanya ijazah ya, sampai ke tanah sekalipun itu banyak sertifikat palsu. Ya kenapa? Karena itu tadi semuanya terpusat, transparan, kita nggak tahu apa yang terjadi, dan pasti sudah mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang punya akses terhadap data ini. Nah, jadi keamanan data itu sangat penting. Kita harus punya pemikiran bahwa data itu adalah aset terpenting kita saat ini, terutama di era digital gitu. Di era digital tuh yang paling penting itu data, gitu. Data kita gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya email, naruh berbagai macam hal di dunia digital ya, itu harus punya mekanisme untuk penipuan online segala macam. Kalau emang itu tidak bernilai, itu pasti bernilai. Makanya orang melakukan ya. Dan ya pelanggaran itu memang memberikan kerugian, dan kita sekarang saatnya kita mulai sadar ya gitu dalam bagaimana sih kita melindungi datanya gitu. Dan kita, karena kami dari industri teknologi Web3, kita melihat bahwa ada potensi teknologi blockchain itu bisa melindungi tentang keamanan data itu. Nah, terus kita mau melihat
kalau kalau emang seperti apa sih kasus keamanan di dunia ya gitu. Kalau emang kita berpikir data kita tuh baik-baik saja gitu. Nah, ini secara global kita ngelihat ada beberapa platform yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu di sini ya. Mungkin seperti TikTok yang sangat terkenal ya. Ternyata tahun 2022 pun mereka pernah kebobolan dan sekitar 2,05 miliar atau data ya, baris data itu tercuri gitu. Seukurannya sekitar 790 gigabytes gitu. Jadi itu sangat besar sekali. Itu terjadi sama TikTok ya. Twitter juga pernah, PayPal juga pernah ya, kemudian LinkedIn juga pernah, bahkan sampai perusahaan telco di Eropa ya namanya T-Mobile juga mengalami itu pelanggaran data ya, dan itu kurang lebih sekitar 30 juta pelanggan gitu terkena gitu, datanya diakses dan diambil ya. Nah, itu kan global. Terus Indonesia gimana? Ternyata Indonesia juga sama aja gitu ya. Kalau kita balik beberapa tahun yang lalu gitu. Salah satunya mungkin marketplace yang Bapak Ibu gunakan, Tokopedia, itu juga pernah 2020 diambil tuh 15 juta data pelanggannya. Ya, itu lengkap itu, mulai dari nama, email, ya nomor telepon, sampai tanggal lahir, dan ya kalau dia udah punya semua ini, dia bisa melakukan apapun gitu ya terhadap data tersebut, bisa berpura-pura jadi kita gitu. Pemerintah jelas juga BPJS Kesehatan pernah mengalami, kemudian Kementerian Kesehatan juga mengalami, ya terus Biorka tadi ya mengambil data pendaftaran SIM card dari perusahaan telco dan sekitar 1,3 miliar profil pendaftar gitu, jadi lengkap sama log-lognya tuh diambil semua. Jadi kita ngeliat bahwa sebenarnya tuh pencurian data ini semakin kesini tuh semakin banyak gitu, dan orang menggunakan data kita tuh bermacam-macam keperluannya. Nah, terus kita juga dapatkan sumber dari salah satu yang perusahaan namanya Ignite ya, yang dia melakukan kalkulasi terhadap kalau kita kehilangan data gitu. Sekitar 1,1 terabyte itu mengakibatkan kita kerugian sekitar 1,9 miliar. Gitu. Kalau sampai 50 terabyte itu bisa sampai 96 miliar, dan kalau sampai petabyte yang gede banget itu bisa sampai 1,9 triliun. Jadi ini sangat-sangat besar, dan dari organisasi ya meskipun kecil itu juga punya potensi resiko kerugian jika data mereka hilang gitu ya, paling nggak sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah diperkirakan seperti itu. Jadi kalau memang kita pikir data kita tidak bernilai, ini sangat bernilai sekali Bapak Ibu ya gitu. Nah, sebelum saya masuk ke blockchain, mungkin kita perlu tahu dulu tentang uh, transformasi digital yang terjadi sejak pertama kali teknologi informasi ini lahir gitu ya. Dan mungkin saya sedikit flashback kalau di uh, generasi pertama gitu ya, ini paper to digital gitu. Jadi bagaimana dari kerjaan-kerjaan paper itu ya atau kertas itu sekarang dipindahkan digital seperti itu. Nah, saya pikir di Indonesia kita sudah mulai beralih ya, sudah banyak sekali file-file pekerjaan itu yang tidak lagi paper, meskipun masih ada, tapi kita sudah mulai banyak ke digital. Kemudian kita juga sudah masuk ke digital tuh internet. Kita mulai mengirim dokumen, ya berbagi email, segala macam itu chat segala itu ya. Itu udah bentuknya dalam memanfaatkan teknologi internet. Masuk ke generasi ketiga kita pakai cloud gitu. Mungkin dari sini Bapak Ibu sekalian ada yang menggunakan layanan seperti Google Google Drive ya, Google Storage seperti itu ya. Nah, itu adalah layanan-layanan cloud gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai siap ya, mungkin di Indonesia baru mulai siap, tapi di negara lain sudah siap gitu, tentang transformasi keempat, tentang trustable data atau data yang bisa kita percaya gitu. Ya, karena dengan semakin berkembangnya dunia digital, semakin besarnya penggunaan internet saat ini, bisa dibilang kita mulai masuk ke masa-masa mempertanyakan, ya, apakah benar data ini, apakah valid ya. Hoax itu ada di mana-mana gitu. Informasi penipuan itu ada di mana-mana gitu. Sering kali kita melihat ya gitu, berita-berita heboh dan segala macam. Jadi itu memunculkan tentang kita bisa percaya nggak gitu sih, ini benar nggak valid, yang mengeluarkan sumbernya dari mana gitu. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ngomong soal trustable data atau kita mencari kepercayaan tentang sesuatu ya, yang mana sebenarnya kepercayaan itu kan sifat dasarnya manusia gitu. Maka di sini teknologi blockchain mulai digunakan gitu. Selama kita belum ngomong soal kita perlu percaya atau enggak, berhak atau tidak berhak, boleh atau tidak boleh, maka bisa dibilang teknologi blockchain belum begitu dibutuhkan gitu. Tiga transformasi di belakangnya bisa dibilang blockchain belum terlalu dibutuhkan. Tetapi kita sekarang sudah masuk transformasi keempat, di mana kita mulai harus bisa mempercayai gitu ya. Istilahnya orang-orang tuh ada yang bilang ini masa apa, bukan post power syndrome, saya lupa istilah itu. Istilahnya tuh kita itu udah terlalu banyak uh, menerima informasi. Nah, sekarang kita perlu validasi informasi mana sih yang sebenarnya terjadi gitu.
Nah, sebenarnya apa itu blockchain? Ya, mungkin ini yang jadi pertanyaan. Wah, itu apa itu blockchain gitu ya? Kenapa ini sering disebut? Bahkan sekarang anak-anak muda sekarang pun sibuknya kalau ngomong blockchain, larinya bikin kripto, koin gitu ya. Nah, tapi kalau kita bilang, wah ini penjelasan tentang blockchain ya. Mungkin kalau dibaca, dilihat itu eh, ini akan jadi sangat pusing gitu. Jadi ini sebenarnya penyimpanan data, memerlukan persetujuan, ada konsensusnya, ada kriptografi canggih untuk melindungi datanya ya, bahwa pihak tertentu yang boleh menyimpan datanya gitu. Jadi data-datanya disimpan dalam bentuk blok ya. Dan kalau menyimpan datanya itu ada persetujuannya. Ya, oke. Lagi penyimpanan data. Oke. Ada yang mau tanyakan Bu? Mungkin ini ada mic suara masuk. Oke, kalau nggak ada coba lanjut ya. Nah, itu soal blockchain, penyimpanan data. Tapi menurut saya, ketika saya eh, mempelajari tentang blockchain, Bapak Ibu, sebenarnya saya merasa bahwa sebenarnya blockchain itu mungkin teknologi yang canggih, tapi prinsip dasarnya kurang lebih seperti kita di Indonesia, gitu. Soal musyawarah, soal gotong royong, ya, gitu. Jadi saya mau ngajak coba kita memahami teknologi blockchain yang dekat sama kita, yaitu kurang lebih seperti rapat RT, Pak. Bapak Ibu sekalian, pasti kan ini sangat dekat sama kita ya, gitu. Jadi bagaimana prinsip cara kerja blockchain itu sebenarnya kayak orang rapat RT. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita kita sesuaikan gitu. Jadi kita bayangkan dalam sebuah rapat itu semuanya hadir ya, warga-warga itu hadir. Dan setiap warga yang datang ke rapat itu semua bawa buku catatan yang kemudian ada kuncinya itu ya, ada gemboknya seperti itu. Yang bisa buka gembok, yang bisa nulis ke dalam buku catatan tersebut hanya warga yang pegang buku. Nah, itu prinsip pertama. Agak bedanya itu kalau kita rapat kan nggak bawa buku ya biasanya rapat, apalagi rapat RT gitu. Nah, ini bawa buku, semuanya wajib bawa buku. Kalau nggak bawa buku maka nggak bisa ikut rapat gitu. Nah, ketika ada keputusan dalam sebuah rapat tersebut ya, misalnya Pak RT menentukan bahwa, oh kita mau bikin memasang umbul-umbul nih karena mau 17-an Agustus, ya kan? Semua warga setuju. Oh, kita setuju. Nah, ketika persetujuan tersebut terjadi, ya kita sebut sebagai konsensus kesepakatannya, maka semua warga menulis di bukunya masing-masing keputusan tersebut. Ya, Pak A nulis, Pak B nulis, Bu C nulis gitu. Semua nulis isi keputusan sama. Nah, itu harus ditulis. Bagi yang nggak nulis tadi aturannya akan dikeluarkan dari rapat. Gitu. Nah, jika nanti ada, misalnya ada warga yang memiliki catatan berbeda atau dia bikin statement yang berbeda, maka seluruh peserta rapat bisa melihat catatannya. Oh, enggak kok, enggak gitu keputusannya gitu. Keputusannya seperti ini gitu. Keputusannya seperti ini gitu. Catatannya minggu lalu seperti ini. Nah, maka di situ bakal ketahuan siapa yang melakukan penipuan atau melakukan mau coba merubah datanya gitu. Karena semua warga yang hadir rapat punya catatan kayak gitu. Jadi ini rapat rapat RT tapi ada catatannya gitu. Semua mencatat, semua catatannya sama, nggak ada yang beda itu. Kalau ada yang beda maka akan dikeluarkan gitu ya. Nah, kesepakatannya. Nah, ternyata rapat RT dan blockchain itu memiliki mekanisme yang sama ya. Jadi kalau peserta rapatnya tadi itu seperti node blockchain yang terdesentralisasi gitu. Node blockchain itu sekarang Pak, Bu, kalau kita lihat ada di seluruh dunia gitu. Dan mereka tuh seperti peserta rapat tadi yang hadir ya. Kesepakatan dalam rapat itu adalah konsensusnya tadi, konsensus kesepakatannya gitu. Keputusannya apa? Misalnya ada transaksi kalau di blockchain itu ada saya mau ngirim dari wallet satu ke wallet 2 gitu. Nilainya sekian Bitcoin misalnya gitu. Nah, itu dicatat. Nah, semua node atau pesertanya itu mencatat hal tersebut. Harus dicatat. Yang nggak catat bakal dikeluarkan dari jaringan blockchain ini. Buku catatannya itu seperti blok yang dihasilkan dari oleh peserta rapat. Nah, itu semua mencatat semuanya. Dan kunci bukunya itu kriptografi. Nah, karena kenapa? Supaya aman, buku itu kan harus hanya yang punya buku yang bisa nulis. Nggak boleh orang lain. Ya, dari blockchain untuk melindungi supaya data itu aman, maka ada kriptografi khusus. Yang mana itu hanya bisa dibuka oleh yang memiliki buku atau yang memiliki node. Nah, dalam blockchain itu ada namanya, sedikit teknis ya istilahnya namanya asynchronous cryptographic atau cryptographic tidak sinkron gitu ya. Ada menggunakan teknik private dan public key seperti itu. Nah, itu hanya bisa dimiliki kunci tersebut ya karena namanya ada key, itu hanya yang bisa dimiliki oleh si pemilik note tersebut ya atau pemilik buku tersebut. Jadi kalau nggak memiliki ya tadi nggak punya buku, kemudian nggak sepakat ya, kemudian juga nggak mencatat ya, kriptografinya tidak tidak sesuai, maka itu akan dikeluarkan
dari rapat tersebut. Ya, jadi ini rapat RT tapi strict. Blockchain juga seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ini sangat erat sekali dengan supaya blockchain itu aman, gitu ya. Ada beberapa hal dan biasa 4 hal kita ngomong soal blockchain itu tentang kriptografinya ya. Bisa dibilang kriptografinya itu salah satu yang bisa bilang kita bilang saya ini tercanggih di dunia ya karena memang blockchain sangat erat dengan hal tersebut. Jadi banyak kriptografi yang cukup canggih itu digunakan dalam teknologi blockchain. Kemudian desentralisasi. Kenapa desentralisasi itu menarik gitu dibandingkan dengan sentralisasi tadi? Kalau sentralisasi kita bilang hanya ada satu tempat terkunci selesai semua. Tapi desentralisasi nanti saya akan tunjukkan bagaimana mapnya blockchain itu ya Bapak Ibu di seluruh dunia gitu. Dengan desentralisasi ini kita membuat jaringan blockchain itu tidak pernah mati ataupun sangat aman gitu. Sebagai gambaran saya kasih tahu mungkin Bapak Ibu mungkin juga ada yang tahu bahwa kalau kita ngomong soal Bitcoin ya yang saat ini harganya mahal sekali gitu sekitar 1,5 miliar. Bitcoin itu lahir tahun 2009. Sejak lahir 2009 sampai detik ini 13 Februari 2025 jam 13.40 WIB kita ngomong blockchain itu belum pernah sekalipun mati. Sorry, Bitcoin itu belum pernah sekalipun mati. Karena kenapa? Ada kurang lebih jutaan komputer di seluruh dunia yang nyala untuk mendukung jaringan blockchain. Jadi bayangkan kalau seandainya mati pun di satu benua, masih ada benua lain backup. Masih mati di berapa benua, masih ada satu node aja atau satu komputer aja nyala. Maka masih tetap nyala dan datanya aman. Gitu. Itu yang membuat Bitcoin sampai saat ini belum pernah mati. Gitu. Dan masih aman dan banyak orang kemudian memindahkan aset digital sana. Nah, masuk ke aspek ketiga juga soal transparansi. Dengan keterbukaan datanya ya kita tahu, maka orang bisa melihat apa sih sebenarnya yang dicatat gitu. Kayak tadi rapat RT sebenarnya semua orang bisa mencatat. Semua orang bisa membaca hasil keputusan rapat tersebut. Semua orang bisa membaca menyimpan catatannya tersebut. Tapi yang menulis itu hanya yang punya buku. Tapi kalau saya misalnya ada Bapak A, dia nyatat, terus saya mau baca catatannya boleh. Tapi saya nggak boleh nulis karena catatan itu adalah hasil kesepakatan bersama tadi. Nah, transparansi itulah yang membuat kita bisa melihat bahwa data kita itu seperti apa penggunaannya. Dalam industri blockchain itu ketika data itu mau digunakan, dia harus minta izin sama Bapak Ibu. Itu secara otomatis diatur sama sebuah teknologi yang kita sebut sebagai smart contract atau kontrak pintar. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau Bapak Ibu datanya mau digunakan, diakses ya, itu bakal memberitahu gitu. Beberapa use case yang unik ya di Eropa kita menemukan kemarin di Inggris ya, saya dapat cerita dari teman, itu data medical record-nya pasien di sana, itu ketika mau digunakan, itu harus izin. Gitu. Rekam medisnya itu harus izin ke saya, misalnya saya punya data. Ketika data tersebut digunakan oleh rumah sakit, atau digunakan oleh industri farmasi, digunakan universitas untuk melakukan penelitian, maka saya dapat hadiah, insentif, gitu, reward gitu, dari setiap penggunaan data tersebut. Jadi, sekarang itu mulai muncul bahwa orang mau mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, sevalid-validnya, karena nanti bisa ditukarkan dengan reward seperti itu. Gitu. Jadi kalau sekarang dulu pas zaman hacker-hacker itu mereka yang jualan data, sekarang kita sendiri, kita yang punya data, kita bisa jualan. Tetapi kita bisa menentukan data apa aja yang mau kita jualkan. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau pakai teknologi blockchain. Belum ada teknologi saat ini yang memungkinkan hal tersebut. Ya. Dan terakhir, terkait dengan immutability. Sebenarnya immutability ini apa sih gitu? Immutability inilah yang membuat orang percaya sama blockchain. Kalau kita ngomong soal data, ya mungkin kita ngomong soal sertifikat tanah gitu. Bapak Ibu bisa percaya nggak sama sertifikat tanah yang bisa diubah-ubah datanya? Diedit-edit datanya. Saya rasa kita semua tidak akan pernah percaya sama data seperti itu. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena karakteristik dari penyimpanan data sekarang itu memungkinkan untuk mengubah dan menghapus data. Di blockchain, mekanisme itu tidak ada, Bapak Ibu. Kita nggak ada mengenal istilahnya menghapus atau diubah. Kita cuma mengupdate, menambahkan. Ya. Jadi kita bisa melihat perubahan data itu dari awal sampai akhir gitu. Salah satu use case yang kami lakukan saat ini bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Sumedang itu mencatat perubahan surat izin gitu ya dari pertama kali diajukan sampai selesai. Itu semua diproteksi sama blockchain dan itu nggak bisa dirubah recordnya atau catatannya gitu ya. Nah, dengan tidak adanya mekanisme untuk menghapus dan mengubah, maka kita bisa percaya. Karena kalau tanya, wah ini datanya palsu, lah gimana palsu Pak? Dirubah aja nggak bisa gitu kan? Dihapus aja nggak bisa gitu. Ada semuanya di sana. Dan itu yang membuat
kemudian cryptocurrency ya, atau koin-koin yang Bapak Ibu tahu namanya itu Bitcoin, Ethereum ya, lahir menggunakan teknologi dan prinsip ini gitu. Karena mereka tahu kalau saya sudah transfer, saya punya 1 Bitcoin, saya transfer ke teman saya gitu, maka catatan itu ada dan nggak bisa dirubah. Saya nggak bisa merubah catatannya, teman saya nggak bisa mengubah catatannya, terus mengatakan bahwa kamu nggak transfer sama saya, itu nggak bisa. Karena kita nggak ada fungsi untuk mengubah gitu atau menghapus ya. Jadi ini yang membuat kenapa blockchain itu sangat aman, dan kemudian banyak aset-aset digital ya, mulai dari mungkin emas digital, cryptocurrency, bahkan identitas digital pun itu sekarang dipindahkan ke teknologi ini gitu. Nah, ini adalah gambaran tentang tadi saya bilang ya, node blockchain gitu. Jadi kalau kita lihat ini peta dunia Bapak Ibu, saya ambil contohnya dari salah satu jaringan blockchain kita yang tergabung dalam parachainnya Polkadot. Saat ini kalau kita bisa lihat itu node-nya itu ada di seluruh benua, kecuali Antartika aja nggak ada gitu. Ya, tapi kalau kita melihat memang kita terdesentralisasi gitu ya. Di Indonesia juga ada, itu salah satunya kami ya, kecil.news itu. Uh, ini yang menjaga semua jaringan blockchain. Artinya kalau mau terjadi serangan global dan mematikan jaringan blockchain, maka mereka harus menyerang semua node ini satu persatu gitu. Dan untuk menyerang node ini, Bapak Ibu ya, kurang lebih kita tuh ada sekitar sekarang saya lupa ratusan ribu node gitu. Hacker itu hanya diberi waktu sekitar 6 detik untuk berubah satu node, merubah semuanya ini. Merubah semuanya ini dalam waktu 6 detik. Kalau sudah lewat dari 6 detik, berubah gitu. Mungkin Bapak Ibu ada pernah nonton film Imitation Game ya, tentang bagaimana intelijennya Inggris melakukan cracking terhadap mesin Enigma ya. Waktu itu waktunya 24 jam. Nah, ini lebih ekstrim lagi, cuma 6 detik. Kalau seandainya 6 detik mereka tidak berhasil memecahkan, maka kuncinya akan berubah. Secara global ini akan berputar semua. Blok, blok. Itu yang membuat kita nggak mau bilang sombong ya Bapak Ibu ya, bilang wah nggak mungkin dihack. Kita bilang itu nyaris nggak bisa gitu. Bisa sangat dihack gitu, bisa. Tapi cost-nya atau biayanya untuk melakukan hacking itu jadi sangat mahal, sangat besar. Karena membutuhkan super komputer bahkan lebih kali ya untuk melakukan ini gitu. Untuk bisa melakukan serangan ini gitu. Memang ada isunya terkait dengan quantum computing, tapi quantum computing itu masih sangat jauh penggunaannya dan implementasinya sulit dan biayanya juga tidak murah gitu. Jadi maka sebab itu blockchain pun saat ini masih sangat-sangat aman untuk menyimpan sebuah aset digital ya. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat sebenarnya blockchain itu tidak hanya terkait dengan cryptocurrency saja ya, tapi banyak sekali sektor lainnya ya, mulai dari finance, terus juga stock exchange, koperasi juga salah satunya menggunakan, sorry, edukasi, pendidikan juga ya. Banyak sekali hal-hal yang kemarin yang kita bisa bilang itu membutuhkan teknologi blockchain. Gitu. Kita bisa mengidentifikasi kebutuhan teknologi blockchain itu dengan menanyakan kalau ada hubungannya dengan boleh atau tidak boleh, berhak atau tidak berhak. Ketika pertanyaan itu muncul dalam sebuah studi kasus, maka blockchain mungkin untuk masuk ke sana. Karena blockchain yang memungkinkan untuk mengontrol hal itu. Ya. Jadi banyak sekali sektor, dan kami di Baliola saat ini memang membantu pemerintah-pemerintah ya, terutama untuk di Jawa Barat gitu, kita bantu untuk melakukan digitalisasi penyimpanan data itu di teknologi blockchain seperti itu. Nah, nanti kalau sudah disimpan blockchain, Bapak Ibu itu sebenarnya punya akses terhadap data tersebut karena itu sebenarnya data milik Bapak Ibu. Ya, bukan milik pemerintah kalau kita ngomong. Itu cuma dikeluarkan pemerintah, tapi datanya itu punya kita. Nah, kita bisa kontrol hal tersebut gitu. Nah, blockchain itu juga jadi penting kalau kita berpikir hanya diimplementasikan, ternyata ini masuk dalam program strategis nasional ya gitu. Untuk Indonesia Emas 2045 gitu. Dan kita ngomong salah satu teknologi di masa depan itu adalah blockchain. Selain artificial intelligence ya, ada Internet of Things, Metaverse, quantum computing, blockchain masuk di sana. Dan juga ada 9 aplikasi prioritas yang membutuhkan bantuan blockchain gitu. Salah satunya dari sektor layanan pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang blockchain ini sangat penting gitu. Nggak sekedar untuk teknologinya saja, tapi ternyata bisa memberikan manfaat juga ke kita gitu. Nah, mungkin ini saya coba memberikan beberapa studi kasusnya ya gitu. Contohnya ada identitas digital yang tidak bisa dicuri gitu ya. Jadi kalau dalam blockchain itu menyimpan data Bapak Ibu, ya nanti disimpannya dalam dompet digital. Bapak Ibu yang punya aksesnya gitu ya. Bukan jaringan blockchain-nya, bukan. Bapak Ibu yang punya aksesnya. Tadi saya bilang ada kriptografinya, ada kunci gemboknya tadi yang buku itu. Nah, itu Bapak Ibu yang pegang ya.
Sehingga kalau terjadi kenapa-napa data itu nggak hilang gitu. Semuanya di dompet Bapak Ibu gitu ya. Dan kita jadi bisa kalau mau ikut sebuah layanan kita nggak perlu ngasih informasi semuanya ya gitu. Misalnya kita mau vaksin gitu ya, atau kita mau daftar, mau beli tiket kereta, diminta data KTP. Mungkin yang butuh KTP hanya NIK sama nama, tapi kalau kita ngasih KTP sekarang kan sampai golongan darah dan rumah pun jadi ketahuan gitu. Ya, banyak informasi yang tidak dibutuhkan diberikan karena dengan cara seperti itu maka potensi pencurian data itu akan terjadi. Nah, kalau seandainya eh, orang meminta data terus kita memberikan yang kita butuhkan, maka itu lebih aman gitu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan teknologi blockchain sampai saat ini gitu. Contoh kasusnya juga yang kedua mungkin kayak ijazah palsu ya. Nah, itu kan banyak sekali kita temukan gitu. Eh, di negara-negara Eropa, kalau data siswa lulus itu sertifikatnya ataupun bukti nilainya itu disimpan langsung dalam blockchain gitu. Nah, menariknya adalah ketika nanti semua data siswa, sertifikatnya, ya akademiknya semua tersimpan dalam jaringan blockchain, itu nanti ketika mereka melamar kerja, HRD itu nggak perlu lagi nanyain legalisir ijazah sekolah, bukti segala macam. Mereka cuma perlu connect dengan jaringan blockchain, maka mereka bisa ngelihat di situ bahwa sudah ada sertifikat digital yang udah ada stempel sekolahnya ya, valid gitu, dan yang mengeluarkan sertifikatnya ada di situ semua. Dan kan tadi prinsipnya blockchain adalah immutable ya, artinya data itu nggak mungkin bisa diubah, nggak mungkin sertifikat palsu yang masuk ke sana gitu. Karena yang bisa mengeluarkan sertifikat hanya sekolah misalnya gitu ya, sekolahnya sudah terverifikasi juga. Nah, otomatis nggak bisa palsu gitu ya. Nah, itu sejauh ini yang bisa melakukan adalah blockchain dan ini sudah terjadi banyak sekali ya. Contohnya di Dubai kemarin kita baru habis dari sana gitu dan ngeliat dari di Dubai sendiri. Kalau di sana tuh sertifikat tanah itu sudah bentuknya tuh dalam bentuk digital aset seperti ini. Jadi udah nggak ada paper lagi gitu. Jadi mereka sudah menyiapkan sertifikat itu bentuknya digital disimpan dalam dompetnya masing-masing dari setiap warga di sana gitu ya. Emas juga sama diperlakukan seperti itu. Jadi sertifikat emas disimpan seperti itu ya. Jadi kalau nanti pun ada yang palsu segala macam sebenarnya bisa langsung dideteksi gitu. Ya. Nah, ini rekam medis juga salah satunya yang tadi saya ceritakan di Inggris juga dan kami di Baliola juga sedang mengelaborasi use case ini karena kita melihat bahwa pemerintah ya sudah menentukan bahwa medical record itu atau rekam medis harus bentuknya digital gitu. Tapi ada potensi tidak aman disimpan seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka kami kembangkan sistem menggunakan teknologi blockchain. Jadi nanti pada saat rekam medis, kalau Bapak Ibu kan sekarang kita pergi nih ke rumah sakit A ada rekam medisnya, B ada rekam medisnya, C ada rekam medisnya gitu kan. Jadi data kita tuh ada di mana-mana gitu. Nah, sekarang dengan teknologi blockchain semua itu ada di dompetnya Bapak Ibu semua, nggak ada tempat lain. Jadi ada di satu tempat. Rumah sakit nggak punya data tersebut gitu. Kita yang punya datanya. Tujuannya apa? Pada saat kalau kita ngomong soal kenapa kita butuh rekam medis, jawabannya kalau kita punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi sebenarnya nggak terlalu mikir ya, gitu. Tapi kalau punya asuransi, itu rekam medis itu jadi penting untuk klaim. Nah, industri asuransi adalah industri yang sangat rentan dengan penipuan dari rekam medis ini ya, asuransi kesehatan. Jadi mereka sangat aware tentang hal ini. Nah, kalau kita bisa kemudian memberikan buktinya kita, medical record kita ke dalam sebuah teknologi yang bisa divalidasi dan dipercaya, maka industri farmasi itu akan lebih percaya gitu. Di negara-negara Eropa sudah melakukan hal ini. Jadi klaim itu sudah menggunakan teknologi blockchain seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa dari sini bisa kita bilang tuh hampir semua aspek kehidupan kita ya sangat dekat sekali dengan dokumen, dengan data-data ya. Dan kalau kita ngomong sejak kita lahir bahkan sampai kita masuk tanah pun ya itu meninggal itu semuanya ada dokumennya gitu. Nah, dokumen-dokumen inilah yang perlu kita simpan gitu dan melekat sama identitasnya kita. Nah, kami bekerja sama dengan Pandi ya mengembangkan sebuah infrastruktur services yang kita sebut ID chain itu adalah blockchain yang memang sangat fokus kepada identitas digital ya untuk melindungi data-data pribadi kita gitu. Jadi biar nanti kalau Bapak Ibu punya surat-surat seperti ini semuanya itu dilindungi ya dengan teknologi blockchain semuanya tersimpan dalam wallet ataupun akses dari Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang pegang datanya selain Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, ID Chain sendiri sebenarnya ini kolaborasi kita ya untuk membangun identitas digital di Indonesia gitu dan use case-nya atau kasusnya banyak banget digunakan itu ya. Nanti menggunakan tubang, voting ya, registrasi kartu keluarga, KTP, SIM segala macam
email ya, sertifikat, segala sesuatu yang kalau kita sebut tadi butuh identitas, maka nanti bisa memanfaatkan ID chain ini. Nah, ID chain saat ini dalam proses persiapan dan kita mungkin akan launching testnya itu di akhir kuartal pertama tahun ini gitu ya. Nah, kalau kita ngomong blockchain mungkin nanti servisnya itu akan menjadi sangat rumit. Nah, di sini kita juga kolaborasi sama Pandi dan menyediakan sebuah aplikasi mobile ya dan web untuk bisa Bapak Ibu membuat identitas digitalnya. Namanya i.id. Bapak Ibu bisa kunjungi langsung websitenya di sana i.id, coba registrasi ya. Dan ini pasti verified karena kenapa? Pada saat registrasi kita akan meminta Bapak Ibu melakukan verifikasi KTP ataupun paspor gitu. Jadi orang asing juga bisa. Nah, KTP kalau sudah terverifikasi, bukti verifikasinya akan kami simpan dalam jaringan blockchain, ya. Dan itulah menjadi identitas Bapak Ibu semua, betul. Kerennya eID ini sebenarnya apa? Kalau kita ngomong ya, bayangkan kalau sekarang kita tahu domain .id ya, gitu kan. Macam-macam tuh tadi. Mungkin di awal tadi udah dijelaskan juga tuh, .id itu apa gitu ya. Dan kita juga sering kalau berinternetan ketemu dengan .id. Ternyata .id itu kan memang namanya Indonesia, tetapi di industri Web3 itu seperti berkah buat Indonesia. ID itu kita kenal sebagai identity atau identitas. Di Web3 itu kenalnya ID itu identitas. Nah, dengan apa ya, momentum seperti itu, kita memanfaatkan sekarang .id itu untuk menjadi sebuah alamat. Gitu. Bayangkan kayak saya, nama saya nanti bisa jadi anzo.i.id atau anzo.id. Ketika nanti ada orang bilang, Pak, saya minta dong KTP-nya Bapak untuk beli tiket. Saya tidak perlu lagi memberikan KTP ataupun NIK saya yang 16 digit itu panjangnya. Saya cukup kasih tahu anzo.id. Coba masukin itu. Ketika dia masukin, dia connect dengan jaringan blockchain. Ternyata dalam blockchain tersebut sudah ada data KTP saya yang valid. Dari situ dia cukup. Jadi kita bisa sangat simpel. Email juga begitu. Pak, saya mau kirim email ke Pak Anzo. Oh, kirim aja ke anzo.i.id. Maka di balik nama itu ada email saya yang sudah terverifikasi. Tinggal kirim email. Termasuk juga tadi mau ngirim Bitcoin. Pak, saya mau kirim Bitcoin Bapak. Panjang alamat Bitcoin itu bisa dibilang 256 karakter ya. Panjang banget. Nggak mungkin dihafal. Tujuannya emang supaya manusia tidak bisa menghafal. Ya, karena supaya aman gitu. Tapi malah kalau kita mau transfer ribet. Tuh, maka sekarang disediakan interface-nya QR. Nah, seperti itu. Tapi dengan i.id, kita nggak perlu lagi. Tinggal bilang aja, oh saya mau transfer Bitcoin. Kirim aja anzo.i.id. Jadi segala macam identitas saya cukup diwakilkan dengan satu nama saja. Gitu. Dan itu bisa kita, kalau yang versi free-nya, ya Bapak Ibu, itu kita dapat random name, gitu namanya random. Tapi kalau nanti yang mau premium berbayar, bisa kasih nama kita masing-masing. Gitu. Tapi menurut saya ini sesuatu yang worth it banget. Dan ini adalah bentuk nyata kita bisa melindungi data pribadi dengan teknologi blockchain dan memanfaatkan domain.id. Seperti itu. Nah, mungkin saya sudah masuk ke tahap terakhir ya tentang kesimpulannya kita gitu. Jadi kalau kita ngomong soal blockchain, kembali Bapak Ibu jangan hanya terpaku sama uang kripto ya, karena itu memang sangat sangat umum sekali. Tapi blockchain itu banyak sekali use case-nya dan kami melihat bahwa yang penting itu tentang keamanan data pribadi, perlindungannya ya. Jadi ini memberikan tentang berbagai macam hal, perlindungan data pribadi, ya bahwa data kita tetap aman, kontrol data ada di kita, ya. Jadi orang lain kalau mau ngasih data kita juga harus bayar sama kita, misalnya gitu ya, kayak kasus yang tadi di Inggris gitu. Nah, jadi dengan data kita yang sebegitu pentingnya, maka penting untuk kita lindungi. Dan mulai sekarang, Bapak Ibu, saya mengajak, yuk kita punya mindset bahwa data kita adalah aset, gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya emas yang kita miliki itu kemudian aset, atau rumah segala macam ya. Yang selama ini tahu bahwa data di era digital ada aset, gitu. Kalau sudah masuk era digital, sudah masuk ke dunia maya, maka kita masuk dan perlu memperhatikan tentang keamanan data kita. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau selanjutnya ada yang tanyakan, kita bisa masuk ke sesi question and answer. Begitu, Mas Ari. Baik, Bapak Anzo. Baik, sangat menarik sekali ya Pak Anzo, karena di sini yang saya tangkap juga saya garis bawahi, kita masyarakat menggunakan blockchain itu sangat aman ya Pak ya? Ya, sangat aman. Iya, dan untuk pengguna blockchain sangat aman karena node-nya itu tersebar dari berbagai dunia dan benua. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Pak Anzo, ada berapa node untuk blockchain ini? Untuk Indonesia ya, sebenarnya kita bisa bilang macam-macam. Ada tergantung jaringannya gitu. Bitcoin punya node di Indonesia, ya Polkadot kayak kami ada di Indonesia, kami ada beberapa lokasi di Indonesia ya.
di Bali ada, di Malang ada, di Jakarta ada gitu ya. Semakin tersebar semakin baik sebenarnya gitu jumlahnya. Tapi yang pasti kurang lebih sekarang ini kalau nggak salah sudah sampai ratusan ribu ya di seluruh dunia itu untuk node-nya gitu. Makanya kalau kayak Bitcoin kan semua ribut pada pengen nambang ya. Gitu, Ya. karena nambang itu juga sebenarnya membantu semakin banyak node-node ataupun komputer-komputer dan jaringan blockchain gitu. Semakin hidup mereka gitu. Jadi semakin banyak yang terlibat, semakin aman gitu. Kalau kita kembali ke analogi rapat RT tadi yang semua nyatat, ya kalau semuanya warganya nyatatnya makin ramai, ya maka kita melindungi keputusan bersama itu semakin ramai juga gitu. Jadi nggak mudah untuk di hack lah gitu. Kalau satu orang salah ya berarti mungkin dia aja yang salah gitu kan. Tapi yang lain mayoritas masih benar. Seperti itu. Baik. Kalau dari aspek pendidikan itu sendiri, Pak Anzo, bagaimana Hmm. cara mengimplementasikan blockchain-nya untuk para Oke. Bapak Ibu guru? Oke, kalau kita ngomong soal pendidikan ya, sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita adopsi dan kami ngelihat bahwa di Indonesia itu yang paling penting sekarang adalah soal edukasinya dulu tentang blockchain itu tidak sekedar cryptocurrency, tapi blockchain itu memang teknologi yang sangat aman bisa digunakan gitu. Kasus-kasus yang kita ngomong soal pendidikan biasa berhubungan sama tadi perlindungan data akademik gitu ya, yang gimana ketika ada hasil dari pembelajaran ya itu sertifikatnya kita simpan dalam jaringan blockchain, semua diletakin di sana. Ketika nanti siswa-siswa tersebut membutuhkan data ya atau memverifikasi data, maka cukup tunjukkan identitas di Web3-nya gitu ya, di jaringan blockchain-nya, maka itu udah valid. Seperti itu pendekatannya ya. Atau juga kalau mau kasus-kasus sederhana sebenarnya blockchain bisa aja gitu ya. Digunakan ya misalkan kayak untuk pengelolaan koperasi itu bisa banget gitu. Karena koperasi itu sangat dekat dengan prinsip blockchain ya, kesepakatan anggotanya ya, kemudian keputusan seperti apa disimpan di situ gitu ya. Terus juga kalau ada sisa hasil usahanya dibagikan, nah itu semua bisa dilakukan di blockchain gitu. Jadi itu kasus pendidikan juga sangat-sangat banyak sih gitu. Cuma memang di Indonesia kita bilang kita harus mulai dengan edukasi dulu, memperkenalkan teknologi ini kepada Bapak Ibu sekalian seperti itu. Oke, baik. Begitu. Terima kasih Pak Anzo. Mungkin kita akan buka sesi diskusi ya, tanya jawab dengan para peserta. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Izin Pak Anzo, saya akan stop sharing-nya. Oke, silakan. Baik, bagi Bapak, baik di sini ada Ibu Nadia Wahyuni ya. Baik, halo, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, Pak. Baik, ya, dipersilakan Ibu. Ya, untuk pertanyaannya, saya izin bertanya, Pak, untuk Pak Anzo. Tadi kan mengenai keamanan blockchain sendiri, gitu. Saya masih belum mengerti. Kan tadi dikatakan blockchain itu aman karena datanya itu disimpan dan tidak dapat diubah, tapi hanya dapat diupdate saja. Tapi saya itu belum mengerti. Bukannya kalau bisa diupdate itu otomatis artinya dapat diubah juga gitu ya, Pak. Lalu kalau jaminannya, jika ada itu jaminannya apa gitu, Pak? Terima kasih. Ini langsung dijawab atau Ya, dikumpul langsung dulu? dijawab Pak Anzo. Terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan bagus banget dan memang sering ditemukan ya setelah diupdate. Bagaimana blockchain itu tadi bilang aman lah. Kalau bisa diupdate juga nanti bukannya berubah datanya. Betul Ibu, datanya akan berubah. Tapi itu data terbaru. Artinya ketika Ibu katakanlah data pertama kita bilang bahwa apel warnanya merah. Nah, kemudian yang bisa dirubah itu Ibu harus membuat record baru, catatan baru bahwa apelnya warna biru. Setelah kita punya catatan bahwa sebelumnya apelnya warna merah. Catatan pertama itu tidak pernah hilang, selalu ada. Kedua, ketiga, keempat, kelima, terus menerus. Jadi update yang kita masukkan di sini adalah menambahkan record baru, menambahkan catatan baru. Sehingga kalau Ibu mau ngecek, wah datanya dirubah nggak? Kalau cuma data pertama saja kita simpan, terus kita rubah terus data pertama ini, maka kita nggak pernah tahu data itu apa yang terjadi perubahannya. Tapi kalau kita bisa lihat historinya, Ibu bakal tahu, wah ini yang merubah siapa, kapan dia ngubahnya. Berarti datanya mengalami perubahan. Ini yang membuat dia palsu. Ini yang membuat dia dicurigai. Nah, di blockchain kita bisa munculin itu semua, Bu. Dari pertama kali data itu diciptakan sampai perubahan terakhir.
kasus seperti ini kita implementasikan kayak di Sumedang. Mereka mengeluarkan surat kalau nggak satu surat izin ya kalau nggak salah gitu. Nah dari izin itu pertama kali diajukan, terus kemudian sampai dia disetujui, semua itu ada catatannya. Kapan diajukan, siapa yang mengajukan, disetujui siapa. Jadi nggak bisa dirubah gitu. Kalau nanti ada surat itu bermasalah, itu bisa dirunut. Sejak pertama kali itu ada. Dan itu datanya nggak bisa dihapus. Di blockchain tadi saya bilang tidak ada fitur ya atau kemampuan untuk menghapus. Jadi sekali tersimpan maka tersimpan selamanya di sana. Jadi seperti itu konsep keamanannya. Jadi bukan kita ngubah yang tadi data pertama kita ubah gitu ya. Ya kalau itu sama aja Bu, nggak ada bedanya dengan sistem sebelumnya gitu. Tapi di sini kita menambahkan terus ditambahkan sampai ke kondisi terakhir dari sebuah data. Seperti itu Ibu. Semoga menjawab. Baik, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anzo atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Nadia Triwanti. Mohon untuk mengirimkan data di kolom komentar untuk pengiriman merchandise-nya. Baik. Dan kemudian di sini ada Bapak Denny Rahman. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, dipersilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Denny Rahman dari SMKTI Muhammadiyah Cikampek. Ingin nanya nih Pak, saya kan belum terlalu ini ya paham tentang teknologi blockchain. Tapi kan di sekolah kami itu ada website sistem yang dimana tuh ada data-data nama siswa, guru, sama staf-staf yang di sekolah. Nah ini gimana Pak, kalau teknologi blockchain itu biar privasi data tuh aman, data-data siswa sama guru sama staf tuh aman. Itu gimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke, ini berarti kita soal nyimpan datanya ya Pak ya. Tadi data-data siswa supaya aman seperti apa. Nah, kalau Bapak mau bilang supaya aman seperti apa, maka saya akan kembali ke prinsip dasar dari tadi 4 poin tentang keamanan blockchain Pak. Jadi soal pertama soal kriptografi gitu. Kita bisa garansi bahwa jamin ya Pak itu kalau salah kriptografi di blockchain itu salah satu yang terbaik Pak saat ini digunakan gitu ya. Saking rumitnya itu mencari ahlinya pun di Indonesia tuh nggak ada gitu. Kami sudah melakukan Pak dengan kerjasama dengan universitas nggak ketemu orang yang mengerti tentang kriptografi ini gitu ya. Jadi kalau ngomong soal ahli matematikanya itu bukan matematika terapan Pak, tapi ahli matematika gitu yang spesifik tentang ilmu kriptografi, jadi ilmu persandian gitu, yang ngacak-ngacak data gitu ya. Nah, jadi itu udah aman itu. Kedua, kita ngomong soal desentralisasi gitu ya. Jadi kalau datanya Bapak nanti kita tidak simpan di satu tempat aja Pak, biasanya gitu. Jadi di sekolah Bapak ada, di lokasi mana ada, lokasi mana ada, lokasi mana ada gitu. Bahkan yang lebih unik kalau seandainya seluruh sekolah Jabar ini kita running blockchain untuk pendidikan. Jadi di sekolah Bapak, bentar, koneksi saya, itu apa ya? Halo Pak, saya ingin pastikan koneksi saya aman nggak ya? Sempat drop soalnya. Agak terputus-putus Pak Anzo. Sebentar, saya cek dulu. Saya ganti koneksi ya. Oke, saya ingin pastikan apakah saat ini suara saya dan video saya jelas? Sudah jelas Pak. Oke, Pak Denny Rahman terakhir mendengar saya menjawab sampai mana Pak? Biar saya ulang. Salah nada saya. Tadi tentang data Pak, data privasi Pak. Ah. Baik, mohon maaf Pak Bapak Ibu semua mungkin ada. Halo. Ya. Sorry. Halo Padam lagi Pak. Oke, sorry Pak, sebentar maaf banget nih koneksinya. Oke, tadi sampai mana Pak Denny Rahman tentang saya jelaskan sampai desentralisasi sudah ya atau belum? Belum Pak, belum. Oke. Jadi tadi soal desentralisasi selain kriptografik ya tadi soal desentralisasi itu salah satu hal yang menurut saya itu penting untuk dimiliki dalam kartu blockchain. Jadi kalau kita nanti bilang gimana ngamanin data Bapak gitu ya, servernya Bapak tuh nggak cuma satu gitu, tapi bisa banyak tempat gitu. Bahkan kalau kasus yang pernah kami temukan tuh unik gitu, jadi kayak sekolah-sekolah ya, misalnya nanti di Jabar itu sepakat Pak running blockchain. Sekolah Bapak running, sekolah sebelah running, SMK berapa running, node-nya masing-masing. Tapi yang unik, meskipun kita running ya Pak, bukan berarti Bapak sekolah lain bisa baca datanya Bapak.
nggak bisa. Tapi kita nyimpan datanya tadi, catatannya sama-sama. Saya nyatat, Bapak nyatat, sekolah lain nyatat, ini nyatat. Jadi semuanya kan punya catatan yang sama. Tetapi untuk bisa melihat catatan itu pasti, itu butuh akunnya Bapak, akun sekolahnya Bapak. Gitu. Jadi seluruh data siswa Bapak itu akan masuk ke wallet sekolahnya Bapak. Nah, gitu. Dompetnya itu nggak bisa semua orang membaca. Mereka bisa baca bahwa oh di sekolah Bapak ada 200 siswa. Siapa siswanya? Namanya siapa? Mereka nggak bisa membaca itu kecuali Bapak berikan akses untuk membaca. Tetapi data-data itu semuanya ada tadi di komputer-komputer yang tadi disebar banyak yaitu. Makanya blockchain itu jadi lebih aman kalau seandainya yang ikut running makin ramai, Pak. Nah, uniknya kalau kita ngomong salah satunya kayak blockchain-nya yang global ya, besar kalau Bapak pernah dengar namanya Ethereum ya. Kalau kita ngeletakin komputer kita, Pak, nyala gitu ya, untuk kemudian mencatat transaksi di blockchain itu kita dapat hadiah, Pak, dapat reward. Namanya staking Ethereum. Dan itu nilainya lumayan, Pak, bisa sampai ratusan sampai ribuan dolar per bulannya, gitu ya. Nah, ini kayak bayangan nanti kalau kita jaga sekolah nanti setiap kali yang node-nya nyala, Pak, dapat hadiah. Sepakat itu. Nah, jadi jagainnya sama-sama. Jadi gotong royong digital jaga data gitu. Tempat Bapak ada, tempat lain ada semakin banyak yang terlibat dan jaringan tersebut, maka semakin aman gitu ya. Nah, desentralisasi tadi gitu. Nah, itu dia terus kalau kita ngomong tadi soal immutable ya, artinya nggak bisa dirubah, Pak. Bapak nyimpan data di sana, ya Bapak juga yang bisa ngupdate. Tapi tadi seperti buku tadi kuncinya hanya Bapak yang punya. Tuh. Orang lain nggak bisa melakukan perubahan data tersebut kecuali kuncinya Bapak diambil ya. Itu sama aja dengan bank. Saya bilang kalau orang punya PIN ATM sama kartu ATM-nya yang mau secanggih apa sistem banknya yang bobol juga gitu. Nah, ini juga sama. Kalau kuncinya dia miliki ya akan bobol. Jadi yang perlu dijaga baik-baik adalah kuncinya, Pak. Karena nanti kunci itulah yang bisa mengakses seluruh datanya Bapak gitu ya. Jadi saya kembali ke prinsip blockchain-nya tadi gitu untuk menjaga data itu. Begitu Pak Denny Rahman. Semoga menjawab. Kalau belum Ya, menjawab kita diskusi terima lagi. terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. oke. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Denny Rahman. Baik, selanjutnya ini izin Pak Anzo ada dari SMKN Subang, 2 Subang, dengan Ibu Imas Rohayati. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Ya, Bu. Pak semuanya. Izin bertanya. Sebetulnya pertanyaan saya udah terjawab sebagian barusan. Cuman saya mau, halo, halo. Iya, Ya halo Bu, Ibu. terdengar jelas Bu. Terdengar jelas. Oke. Barusan sudah terjawab sebagian sih sebetulnya pertanyaan saya. Cuman saya mau bertanya lagi, seberapa yakin Bapak dengan blok ini agar data itu tersimpan rahasianya? Gitu. Seberapa yakin gitu. Terus resiko utama yang mengancam keamanan data itu sendiri, blockchain itu sendiri apa? Oke, baik. Terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik dan jawabannya bisa panjang, Bu. Tapi kalau kita bilang soal pertanyaan Ibu yang pertama soal seberapa yakin ya, Bu. Eh, kami mungkin saya memakai asumsi teman-teman yang bergerak di industri Web3, kita cukup yakin 99,9999% itu aman, Bu. 1%-nya itu mungkin kita kena perang nuklir kali ya, gitu. Nah, itu pun itu dah nggak usah mikir soal blockchain, Bu. Kita juga udah mungkin ceritanya udah lain gitu ya. Tapi kita cukup yakin gitu. Kenapa kita yakin nih Bu? Karena kita menggunakan use case ya atau studi kasus yang nyata gitu. Dan sempat saya sebutkan sebelumnya gitu. Dan memang sudah terbukti sampai saat ini gitu. Contoh Bitcoin ya. 2009 sampai sekarang Ibu. Sampai detik ini 13 Februari 2025 jam 14:12. Bitcoin itu belum pernah mati Bu. Dan belum pernah kebobolan datanya. Belum pernah ada yang berhasil merubah ataupun menghacking jaringannya Bitcoin seperti itu. Ya, jadi ini bisa dibilang sangat tangguh gitu. Dan juga banyak sekali industri-industri sekarang perbankan ya di luar sana, uh, Visa, Mastercard juga ya payment sistem pembayaran itu mereka sudah mulai memindahkan ini ke jaringan blockchain gitu. Karena mereka melihat bahwa ini memang sangat aman untuk digunakan gitu. Dengan track recordnya, dengan pembuktiannya, dengan teknologi yang digunakan segala macam, um, belum pernah sampai sekarang ada kejadian jaringan blockchain itu datanya dirubah sih Bu gitu. Jadi dengan sampai kepercayaan saya itu masih bertahan selama masih belum ada pembuktiannya aja gitu Bu yang kemudian jaringan blockchain itu bisa dirubah datanya gitu.
Tapi kalau orang bilang bisa dihack nggak, Bu? Biasanya bisa dihack gitu ya. Yang dihack itu bukan jaringannya, bukan artinya data ibu yang tersimpan di blockchain gitu. Tapi tadi walletnya ibu, tempat ibu nyimpan, itu ada yang ngehack ibu terus mengatakan gini gini gini, melakukan social engineering, terus dia minta PIN atau password atau seed phrase-nya ibu. Ibu kasih, ya udah itu sama kayak aja kartu ATM sama PIN-nya, Bu. Pindah semua. Tapi datanya pindah nggak? Nggak gitu ya. Dan ini contoh kasusnya mungkin sempat ada yang ngikutin berita ya, kalau nggak salah ada bule Rusia ngerampok bule Ukraina di Bali. Ada. Ya, Nah, ya. itu sebenarnya yang dirampok bukan orang, Bu, tapi wallet kriptonya. Ada kripto Bitcoin kalau nggak salah sama Ethereum senilai 3,2 miliar rupiah kalau nggak salah, itu dipindahin dari walletnya dia ditransfer ke wallet si pencuri. Habis itu ditinggalin udah. Jadi dia minta itu doang. Karena habis itu kita nggak bisa ngelapor lagi bahwa Pak itu pencurian gitu. Di jaringan blockchain nggak kenal. Kamu secara sudah pasti melakukan transferring dari wallet A ke wallet B, ya ke dompet A ke dompet B. Udah pindah seperti itu. Nah, di luar itu pencuriannya udah seperti itu. Jadi nyurinya dah bukan lagi barang, tapi mana wallet kriptomu gitu. Nah, saya minta diambil, pindahin. Gitu. Ya, jadi kalau kita bilang bilang cukup cukup aman sih, saya masih optimis ya dengan kondisi yang sekarang gitu. Dan tadi kalau bilang seberapa gagalnya sih, kemungkinan gagal memang kita bisa bilang tadi Bu, dengan note sebanyak itu eh, kami bilang ancaman terbesarnya itu saat ini ya eh, bisa dibilang ya mungkin perang nuklir sih Bu gitu. Ya. Kalau itu sih saya sudah nggak mikir tentang Bitcoin atau blockchain lagi, Bu, gitu. Itu hidup dulu deh, gitu. Apakah ini akan selamat ya, gitu? Karena memang secara global tersebar, ya. Artinya butuh eh, suatu bencana force major yang sifatnya besar banget untuk bisa menghancurkan itu. Itu sebabnya kita di industri Web3 meyakini bahwa bukannya tidak bisa diserang, Bu, tapi nyaris tidak bisa, gitu. Hampir tidak bisa. Karena butuh sesuatu yang besar yang mungkin kalau blockchain musnah, ya seperti jaringan Bitcoin ya, itu musnah ya kita semua juga musnah. Gitu Ya. sih, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak. Begitu, terima kasih, Bu. Semoga Baik, menjawab. terima kasih Pak Anjo atas jawabannya dan terima kasih Ibu Imas atas pertanyaannya. Mohon untuk mengisi data yang telah kami kirimkan di kolom komentar, Ibu Imas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini ada pertanyaan dari kolom komentar, Pak. Siap. Dari Pak Sarwo Edi, bagaimana blockchain dapat membantu mengurangi resiko pemalsuan sertifikasi dan dokumen pendidikan? Siap. Oke, mungkin tadi sudah saya jelaskan juga ya dalam slide-nya saya bahwa memang nanti semua data-data sertifikat hasil akademik ya, itu kita simpan dalam jaringan blockchain. Nah, supaya dia aman, ketika dia simpan ke dalam blockchain, maka kan yang boleh menyimpan itu kan adalah pihak-pihak yang secara legitimasi mengeluarkan sertifikat. Contoh, kalau kita ngomong soal ijazah, yang ngeluarin kan sekolah. Kan nggak boleh siswa ngeluarin ijazah. Atau orang lain. Sekolah dong yang ngeluarin. Nah, ketika sebuah sertifikat itu dikeluarkan, itu juga ada kayak tanda tangan digital atau signatur. Ya, signatur timestamp, stampnya gitu ya, signatur stampnya gitu, yang menyatakan bahwa sekolah inilah yang mengeluarkan dengan identitas atau segelnya tuh ini. Segel itu bentuknya juga digital. Gitu. Nah, dengan bukti seperti itu, maka pihak yang memverifikasi itu bisa meyakini bahwa, oh, memang sertifikatnya benar. Yang ngeluarin ini karena kenapa? Ada identitas digital dari si penerbit sertifikat tadi, contoh sekolah gitu ya. Dan ini yang memang sudah terjadi saat ini di beberapa kasus yang kami temukan untuk sertifikat bukan di Indonesia sih ya, karena di Indonesia masih panjang ceritanya itu di luar. Untuk yang di Dubai itu seperti itu. Jadi sertifikat tanah contohnya ya. Jadi di situ tuh sudah tertera bahwa yang ngeluarin siapa, kapan dikeluarin gitu. Dan sertifikat tanah itu kalau ada perubahannya, kembali kayak tadi, dia ada historicalnya dari pertama kali diterbitkan. Jadi kita bisa melihat perubahannya seperti apa. Dan itu secara detail terima di blockchain. Ya, jadi nggak bisa ngeluarin sertifikat itu tanpa ada tadi yang ngeluarin siapa gitu. Ya, sesuai dengan yang nulis saya penerbit sertifikat sekolah nih. Sekolahnya terbitin sertifikat, ya kan? Nah, di situ ada signaturnya, ada tanda tangan, stempel segala macam lengkap sama tanggalnya ya. Sampai jamnya pun ada gitu. Dan itu bisa diverifikasi gitu. Jadi kalau nanti di jaringan blockchain misalnya sertifikatnya keluar nih dari sekolah A misalnya gitu ya. Nah, ketika nanti ada HRD dari perusahaan mau klaim, mau memverifikasi, dia ngecek, oh sertifikatnya gini. Ketika dia request ya, nanti dari pihak sekolah tuh akan dapat notifikasi bahwa ada yang meminta persetujuan
benar nggak kalau ini sertifikatnya dari sekolah. Nah tadi karena akunnya harus dijaga ya, kalau sekolah jaga ya, kemudian bilang oh iya benar, ketika bapak ibu please apa tekan tombol oke gitu di apps-nya, maka otomatis itu akan jadi bukti verifikasi kalau sekolah betul ini adalah sertifikat yang mereka keluarkan. Jadi nggak ribet lagi. Begitu Bapak. Semoga menjawab. Baik. Terima kasih Pak Anjo atas jawabannya. Di sini untuk pertanyaan dari Bapak Sarwedi ya. Untuk mengirimkan data di kolom komentar Bapak Sarwedi untuk kita berikan merchandise-nya. Izin Pak Anjo satu penanya lagi Pak Anjo. Siap, siap. Baik, bagi Bapak Ibu bisa mengirimkan di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand. Oke, jika tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu nanti Pak Anjo nih yang akan nanya nih. Oh iya, saya masih ada satu cerita lagi sih nanti, mungkin sebagai penutup aja gitu. Oh baik. Oke. Nah, ini ada Pak Ridwan Nurrahman dari SMAN 1 Bojong. Perbedaan antara blockchain dengan torrent kira-kira apa ya? Oke, seru nih. Bedanya torrent sama blockchain ya. Ada miripnya, ada nggak miripnya Pak gitu. Nah, kalau kalau torrent itu sebenarnya prinsipnya sama seperti blockchain, dia bekerja sebagai desentralisasi ya, terdesentralisasi. Blockchain juga terdesentralisasi. Bedanya em, desentralisasinya si torrent itu dia sifatnya fragmen. Artinya di satu node dia mungkin ada sampai segini datanya, terus sampai segini, sampai segini, sampai segini, sampai segini. Di ujung baru nanti digabungkan jadi satu, itu torrent. Nah, kalau blockchain enggak, Pak. Di sini utuh, di sini utuh, di sini utuh, di sini. Jadi dia punya copycat istilahnya, kopian salinan yang sama persis. Ya, dan tidak perlu digabungkan. Artinya ketika satu node mati, maka tetap yang lain bakal bernyala. Kopiannya gitu. Jadi secara prinsip tuh mirip gitu, tapi ujung akhirnya yang berbeda dengan torrent. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anjo atas jawabannya Ya. pertanyaan dari Pak Ridwan. Dan ini dari Ibu Teresa Sursina Malika. Izin bertanya Pak Anjo, saya belum paham bagaimana kita dapat menggunakan blockchain. Apakah kita harus membeli blockchain tersebut atau bagaimana? Oke. Kalau kita bisa bilang Bapak Ibu mau pakai blockchain paling gampang, eh, saya bisa bilang menganjurkan ya Bapak Ibu untuk mencoba berbagai aplikasi yang berhubungan sama cryptocurrency gitu ya. Ini bukan promosi, saya tidak di endorse gitu. Bapak Ibu bisa nyoba aplikasi seperti Ajaib, kemudian Peluang ya, kemudian Indodax seperti itu. Di situ adalah transaksi-transaksi cryptocurrency yang semuanya berbasis teknologi blockchain. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencoba di sana gitu ya. Itu sangat dekat ketimbang nanti harus mencari cara lain. Cobain dulu transaksi sana beli koin segala macam gitu. Jadi kalau memang bilang mau experience terbaik mencoba gitu. Kedua, tentu tadi dalam slide presentasi saya gitu. Kita coba aja i.id. Silakan kunjungi websitenya, coba beli domain di sana. Ibu akan merasakan bagaimana sih teknologi blockchain itu. Oh, kayak gini ya bentukannya gitu. Emang blockchain itu nggak bisa dipegang ya Bu ya gitu, nggak bisa diraba-raba gitu karena bentuknya memang sangat abstrak dan digital gitu. Dia bisa berasa itu lebih kepada kebermanfaatannya gitu. Nah, dia itu menjadi berguna ketika nanti kita kena serangan cyber, data kita dicuri, nah itu baru berasa tuh, oh ya syukur pakai blockchain ya, nah gitu. Selama nggak ada tuh sebenarnya bisa dibilang orang nggak terlalu peduli ya di belakang seperti apa gitu. Nah, makanya kita yang harus punya awareness sekarang itu bahwa oh data kita tuh penting. Nah, kita butuh cari teknologi untuk melindungi datanya kita. Nah, tadi dengan salah satunya kalau identitas pribadi, saya sarankan coba mencoba platform dari Pandi ya, i.id untuk membeli domain di sana. Karena itu semua sudah menggunakan teknologi blockchain. Bapak Ibu bisa verifikasi KTP di sana, itu juga kita simpan di blockchain. Yang kami simpan bukan KTP-nya ya Bapak Ibu, kita nggak nyimpan data mentah. KTP Bapak Ibu tetap punya Bapak Ibu. Ya, yang kami simpan adalah kalau kita mau verifikasi KTP itu kan PSR, dari PSRE ya, penerbit sertifikat elektronik gitu. Misalnya seperti Privi, seperti itu ya.
Nah, buktinya verifikasi itu yang kami simpan. Kami hanya butuh buktinya aja. Karena kalau kita mau nunjukin ke orang, ya kita butuhkan buktinya. Bukan data mentahnya, tapi data buktinya. Buktinya bahwa KTP Bapak Ibu sudah diverifikasi sama pihak yang memang bisa memverifikasi. Contohnya Privy. Ya, itu juga aman itu. Jadi kalau ditanya Pandi, Pandi nyimpan data nggak dari KTP nanti kalau kita di ID jawabannya nggak ada Pak. Bapak Ibu kami nggak ada nyimpan data sama sekali. Seperti itu. Jadi siap diaudit gitu. Ya. Nah, seperti itu Pak. Ibu. Jadi kalau mau Baik, nyoba silakan i.id silakan coba itu. Yang saya promosi ini punya Pandi nih. baik, terima Oke, kasih Pak Anzo atas informasinya. Iya, benar siap. sekali ya, dari Pandi juga menyediakan untuk plafon untuk i.id ya Pak Anzo ya. Siap. Iya. Dan di sini izin Pak Anzo terakhir Oke, siap. dari Iyo ada batasan data nggak yang dapat disimpan di blockchain? Ini terkait buku induk atau alumni siswa karena lulusan siswa yang ratusan per tahunnya. Jika Hmm. blockchain digunakan oleh tata administrasi sekolah. Oke. Jawabannya batasnya adalah niatnya Ibu mau nyimpan datanya berapa banyak. Jadi tergantung niat Bu gitu. Ya di blockchain tidak pernah membatasi datanya mau seberapa banyak karena saat ini pun kita bisa bilang ada ratusan ribu transaksi per detik yang terjadi dalam jaringan blockchain di seluruh dunia gitu dan tidak ada batasan Bu. Jadi yang membatasi itu kita sendiri kita mau nyimpan datanya berapa banyak. Nah dari blockchain itu sebenarnya kita tidak ada batasan eh, data yang mau disimpan apa gitu ya. Jadi saya bisa bilang nggak ada batasannya Bu. Tergantung niat kita aja dan kuatnya kita nyimpan datanya, masukin datanya di sana gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak ada batasannya ya, Pak, untuk menyimpan datanya Seperti ya. tidak ada. Ya, seperti tidak ada. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anzo atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya dan juga bagi para peserta. Oke, Mas Ari, saya boleh nambahin satu slide lagi nggak? Ini Oh buat boleh, yang... silakan Bapak, silakan, dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini penutupan dan sedikit ajakan ya. Izin saya share satu cerita lagi gitu. Sudah muncul belum ya slide saya di sana? Ya, sudah Bapak. Oke, Bapak Ibu, izin saya terakhir mengajak Bapak Ibu kalau nanti berkunjung ke Bali, kami menunggu Bapak Ibu untuk bisa hadir ke salah satu blockchain center yang ada di dunia ya, dan ini yang pertama di Indonesia namanya Bali Blockchain Center, berada di gedung government di Dharma Negara Alaya, nama gedungnya besar sekali Bu. Di sana Bapak Ibu punya kesempatan untuk melihat dari salah satu markas besarnya kami, Mandala Chain. HQ ada di sana dan juga ada beberapa jaringan blockchain dunia yang sekarang punya hub atau punya titik pertemuannya itu di Indonesia gitu. Ada Polkadot dan juga ICP gitu. Itu gedung yang sangat besar ya. Ada juga untuk conference, untuk theater room, ada NFT gallery dan creative hub lah gitu. Ini terletak pas di tengah kota Denpasar gitu. Jadi kalau nanti ada kesempatan main ke Bali ya, boleh hubungi kami. Nanti kita akan ngajak jalan-jalan Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana ekosistem blockchain itu hidup, tumbuh, dan berkembang di Bali gitu. Kami bekerja sama erat dengan pemerintahan Kota Denpasar untuk hal ini ya. Jadi bisa dikunjungi, Bapak Ibu boleh googling nama gedungnya Dharma Negara Alaya. Ya, ada di Denpasar. Begitu aja mungkin dari saya penutupannya untuk ngajak Bapak Ibu nanti kalau jalan-jalan dan main ke Bali. Baik, penutupan yang sangat menarik nih Pak nih. Mungkin nanti insya Allah kalau saya juga ke Bali, saya insya Allah akan mampir Pak. Siap, siap. Pokoknya kalau ke Bali kabari. Iya siap Bapak, baik. Baik, di sini eh, semua pertanyaan dari Bapak Ibu guru sudah terjawab oleh Panzo, tapi saya rasa masih banyak sekali Bapak Ibu guru yang ingin bertanya Pak terkait Oke, dari siap. materi Panzo. Namun mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin kita dapat bertemu dalam kegiatan webinar selanjutnya ya Panzo ya. Boleh, baik Mas Hari. Boleh, boleh. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar hari ini, mohon izin untuk Bapak Ibu guru semua mengaktifkan kameranya. Baik, dan saya pastikan kembali untuk Bapak Ibu guru semuanya sudah mengisi daftar hadir yang ada di kolom komentar ya.
Baik, saya akan coba kirim kembali di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu guru dapat mengisi data di kolom komentar agar dapat kita cantumkan nama pada sertifikat yang akan kita berikan dalam estimasi waktu 7 hari setelah kegiatan hari ini. Baik, kita akan mulai untuk sesi dokumentasinya. Izin untuk mengaktifkan kamera semua. Saya akan mulai dari slide yang pertama, 3, 2, 1. Baik, untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Baik, untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Baik, untuk slide yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anzo yang telah memberikan materi terkait keamanan data menggunakan teknologi blockchain pada siang hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menghadiri kegiatan webinar hari ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat atas penyelenggaraan kegiatan webinar kita hari ini. Saya Ari izin undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan webinar selanjutnya. Dan sedikit saya informasikan untuk merchandise akan dikirimkan kepada data yang telah kami terima dalam estimasi 7-14 hari kerja, tergantung dari pihak ekspedisi, dan sertifikat akan kita kirimkan melalui data WhatsApp dan juga email dalam estimasi 7 hari kerja setelah kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa kembali di kegiatan webinar kita selanjutnya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.